Halo semuanya, hari ini melanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Juli 2020 ini untuk zodiak Scorpio, dan ini pembacaannya general jadi bisa ngarah ke energi apa aja, entah percintaan, keuangan, karir atau apapun juga ya. Mulai dari tanggal 15 Juli sampai 31 Juli 2020. Oke, atau energinya bisa aja sebelum atau sesudah ya. Remember, walaupun udah di targetin pembacaannya tanggal sekian, tapi setiap orang bakal beda ya. Untuk waktunya masing-masing, istilahnya kayak gitu, bakal beda ya. Dan kalau nggak sesuai dengan cara aku baca, kamu nggak suka atau gimana pun, ya silahkan cari channel yang sesuai sama kamu. Oke, kita lihat Scorpio di akhir Juli 2020. Ada discernment. All is not what it seems. Stay true to your knowing. Keep your dream a secret. Wow. Lalu ada dance. Move your body to music. Dance with the rhythm of life. Manifest your dream through dance. Dan ada leadership. Step into your leadership. Share your message. Inspire and empower others. So bottom of the decknya ada polarity. Integrate your shadow side. There can be no light without dark. Understand the law of polarity. Oke. So di sini yang aku lihat memang kamu mempunyai mimpi yang besar banget ya, Scorpio, atau vice versa, yang pengen kamu wujudkan, pengen kamu gapai di waktu yang cepat ini, sebenarnya waktu yang singkat ini. Cuman aku ngelihat masih banyak terkendala, mungkin memang karena waktunya belum tepat, bukan saatnya, dan aku ngelihat juga perlu banyak hal yang memang perlu disiapkan untuk menggapai mimpi itu. Dan aku ngeliat kamu gak sabar untuk istilahnya kayak berbagi apa yang sedang kamu impikan itu ya. Jadi pengen berbagi dengan orang sekitar. That's okay, gak apa-apa sih kalau berbagi dengan orang sekitar. Tapi kalau berbagi dengan orang banyak, ibaratnya seperti sharing di sosial media atau dimanapun ya, akan jadi beban tersendiri jadinya gitu ya. Karena memang kamu ngerasa, oh aku sudah begini, dan aku bakal gini nih gitu kan, kamu ngerasanya, kamu bilang dengan orang banyak, dan ternyata beberapa waktu belum juga kesampaian, itu bakal jadi beban tersendiri. So di sini adalah energinya untuk boleh kita menggebu-gebu semangat akan semua impian itu, tapi memang ada yang memang harus disimpan dulu untuk kita sendiri ya. So, kita lihat oracle lainnya. Ada storm warning, wow. Ada community, dan ada appreciation. Dan di the bottom of the deck ada adjacent possibilities. So ini energi seseorang yang memang ada rasa masih keraguan, takut gitu ya, karena memang ada rasa beban itu tadi, harus menggapai sesuatu. Memang sih kita harus mempunyai tujuan atau goal ya, karena terkadang itu membantu kita untuk
kayak jadi bahan bakar untuk kita bersemangat jalani hari-hari, karena memang kita ada tujuan ke depannya mau gimana gitu ya. Tapi aku ngeliat terkadang kamu tuh much membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan itu bukan hal yang bagus. Jika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, berarti kamu sedang tidak mengapresiasi diri kamu sendiri, sedang tidak menghargai diri kamu sendiri. Kita lihat klarifikasinya. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu di masa ini nyaman sih, enjoy, maksudnya entah kamu suka banyak dengerin musik-musik atau kamu memang ada masa kamu mencoba untuk banyak bergerak. Di sini aku ngeliat banyak bergerak sih di sini, entah kamu belajar untuk olahraga, senam ya, olahraga yang banyak butuh pergerakan seperti sepak bola, basket, volley atau apapun juga ya. Aku ngerasa ada energi kayak gitu sebagian dari kalian. Kamu enjoy your life gitu. Nah, kamu berusaha untuk menikmati masa-masa sekarang, tapi kamu punya target, punya tujuan, dan terkadang saat kamu mengingat target dan tujuan itu seperti ada badai dalam diri kamu, seperti ada peringatan gitu, kayak gue belum sampai nih di masa ini, dan itu yang membuat kamu kecewa, sakit hati jadinya. Kecewa terhadap diri sendiri. Four of Cups, Hermit, dan Sun. Aku ngeliat kamu mulai bersemangat untuk berbagi, memang seperti aku bilang, berbagi dengan orang banyak, bercerita dengan orang banyak apa yang kamu lakukan gitu ya. Tapi terkadang kamu juga tahu, kayak kamu ngerasa sih sebenarnya dalam diri kamu kayak nanti dulu deh cerita, nanti aja deh gitu. Tapi kamu pengen ada sesuatu yang kamu ceritakan dengan orang lain. Istilahnya cara untuk kamu membanggakan diri kamu sendiri, bukan bermaksud egois. Aku ngeliat di sini sih intensinya berbeda, tapi di itu juga kamu ngerasa ingin menarik diri dari dunia luar, karena kamu ngerasa terkadang kamu nggak bisa satu suara dengan energi sekitar, orang-orang sekitar kamu. Aku ngerasa ini juga perubahan besar dalam hidup kamu. So aku bisa ngerasa untuk water sign ya, di akhir Juli ini memang bakal banyak transformation. Lalu dance ini diklarifikasi love, other world, dan emperor. Tiga-tiganya major arcana. Udah muncul 5 major arcana sebagai klarifikasi dari 6. So aku bisa bilang ini memang kamu bakal ngerasa hal yang aneh banget di sini. Aku bisa bilang ngerasa hal yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya, dan itu mungkin membuat kamu ragu itu apakah ini hal yang tepat, apakah ini hal yang benar untuk kamu tetap jalankan. Nine of Fire, Three of Air, wow, dan King of Air. Aku ngeliat juga ini ada rasa kekecewaan akan komitmen. Aku ngerasa kamu gagal untuk berkomitmen sebelum ini ya, entah memang udah berkomitmen atau udah mengarah ke komitmen, dalam artian baru ngarah ke sana dan akhirnya gagal, atau udah berkomitmen dan akhirnya gagal ya. Sakit hati itu masih kamu rasain sampai sekarang, kekecewaan itu masih kamu rasain sampai sekarang, dan aku bisa bilang ada ketakutan untuk kamu mulai buka, walaupun di satu sisi
kamu nerima apa yang udah terjadi, tapi di satu sisi no, enggak, kayaknya lebih baik sendiri aja dulu. Mau untuk mencoba, mau dalam hati itu mau, tapi saat ada di situasi itu kayak ya seperti aku bilang tadi, oh enggak ah, nanti aja gitu. Ace of Earth, Nine of Fire, dan Six of Air. Wow. So aku bisa bilang memang bakal banyak perubahan besar ini justru memang di karir, keuangan ya, dan mungkin ini hal yang gak kamu sangka-sangka sebelumnya gitu ya. Jadi memang perubahan ini drastis, jadi mungkin membuat diri kamu dulu adalah siapa dan sekarang itu siapa. Jadi cukup berbeda, mungkin karir kamu bakal berubah drastis di sini ya. Aku ngeliat di situ. Dan aku ngeliat itu juga membuat orang-orang sekitar kamu bakal ngeliat kamu berbeda banget, dan mereka bakal ngeliat kamu sangat beruntung karena ada Ten of Water, ada Fortune Wheels, dan ada Hangman. So aku bisa bilang saat orang mulai tahu apa yang kamu jalani, apa yang kamu kerjakan, what's your career now gitu, your career gitu ya, aku ngeliat bakal banyak positif outcome atau positif komentar di sini, aku bisa bilangnya, yang kamu dapatin. Orang bakal wow, ternyata nih cewek begini nih, oh gue gak nyangka cewek ini gini nih, bakal, atau nih cowok ini begini nih gitu. Mereka bakal wow, aku ngerasa banyak dari mereka bakal impress, walaupun sebagian dari mereka juga kok bisa gitu, kok perempuan ini bisa kayak gitu ya, kok ada kayak ya, bakal ada yang tetap meragukan gitu ya. Tapi bukan berarti dengan ada keraguan dari orang lain itu kamu harus menghentikan. Kamu tahu saat yang tepat untuk memulai dan saat kamu untuk berhenti. You know it. Kamu yang tahu diri kamu sebenarnya ya. Ten of Air, wow. The Ten of Sword, Five of Sword, Full. So ini energi seseorang yang memang ngerasa dipermainkan, dikecewakan, kamu nggak dihargai oleh pasangan kamu sebelumnya ya, atau mantan kamu, orang yang pernah dekat dengan kamu. Dia nggak menghargai kamu, dia nggak menganggap kamu penting ya. So that's why itu yang buat kamu kecewa, buat kamu sakit, dan itu yang mengubah hidup kamu menjadi seperti apa sekarang ya. Kamu ngerasa seperti dibodohi, dibohongi ya. It's okay, itu adalah proses natural ya, proses alami dalam kita menghadapi sebuah kasih saya menghadapi sebuah sakit hati ya. Dan di bottom of the deck ada Five of Cups. So aku ngerasa energi ini masih bermain, walaupun gak terus-terusan bermain, dalam artian kamu udah enjoy dengan hidup kamu, bahagia, tapi terkadang sakit, kekecewaan ini muncul tiba-tiba lalu pergi begitu aja, karena memang ini adalah proses bersih-bersih. Dan iya gitu, nggak benar-benar bisa benar hilang kecuali kalau kamu lupa ingatan gitu ya. So ya nggak apa-apa, itu proses. Jadi kamu nggak perlu ngerasa aneh, nggak ngerasa yang kayak kenapa sih kok gini terus, dan ngerasa apakah dia adalah jodoh gue karena aku mikirin dia terus. No, bukan berarti itu, tapi bisa berarti adalah kamu belum ngambil pelajarannya dari hubungan kamu kemarin bersama dia. So kenapa itu rasa, itu energi selalu datang, muncul, dan pergi begitu aja. So kita lihat lagi klarifikasinya. Ace of Swords, Three of Pentacles,
High Priestess. Oke, memang aku ngeliat ini divorce ya. Energi seseorang yang memang udah divorce ya, mengarah ke sana. Orang yang udah bercerai. Ada Pentacles, dan aku ngerasa ini energi seseorang yang memang seperti aku bilang tadi, lebih fokus dengan dirinya, lebih bekerja untuk diri dia sendiri gitu, dan nggak mau yang namanya gimana-gimana lagi gitu. Mencoba banget untuk relax gitu, menjalani masa sekarang. Knight of Sword, King of Sword, wow, Page of Vessels. So aku ngerasa, aku ngelihat energi yang masih kamu attach ini, atau kamu masih teringat dengan kesakitan masa lalu itu tadi ya. Aku ngerasa entah ada suatu alasan apa, tapi aku bisa bilang orang yang berusaha dengan kamu ini bakal mencoba berkomunikasi dengan kamu dan menggunakan sebuah alasan di sini. Aku bisa bilang alasan ya, aku bisa bilang orang ini berusaha untuk nggak terlihat dia mencari-cari kamu, untuk nggak terlihat dia masih peduli, dia masih care sama kamu. Jadi kayak mungkin entah karena bisnis, kalian pernah punya bisnis dulu, atau memang udah punya anak ya, atau memang belum punya anak, tapi ada suatu alasan yang buat dia bakal mencari. Dan aku ngelihat alasan itu yang memang dia cari-cari selama ini. Orang ini sebenarnya ingin sekali berhubungan untuk komunikasi lagi sama kamu, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Four of Swords, Nine of Vessels atau Nine of Cups. So ya, seperti aku bilang tadi, orang ini sebenarnya udah berada di wedding mode, itu mode menunggu. Sebenarnya nggak begitu terlihat menunggu, tapi dia memang mencari, nggak benar-benar kayak mencari sih, dia memang kayak cari waktu yang tepat, gimana gue bisa hubungin orang ini, alasannya apa. Karena orang ini aku bisa bilang dia menjaga banget image dia, entah di mata kamu atau di mata siapapun ya, dia menjaga banget image-nya untuk nggak terlihat dia masih ada sesuatu yang dirasakan sama kamu. See that? Ini juga transformasi besar untuk orang ini. Ini sebenarnya hal yang gak pernah dia inginkan. Aku ngerasa dia saat kalian pisah, dia berusaha untuk dan selesai. Aku mau moving on, gue gak mau ngingat lagi lu, dan hubungan kita selesai, kita udah gak ada apa-apa. Dia berusaha banget untuk moving on, energi orang ini. But he can. Actually he can. Dan dia bener gak bisa, bener-bener gak bisa. Ini energi orang yang akhirnya menyadari dia nggak bisa, dia stuck, seperti orang yang mau berperang dan akhirnya ya mati sebelum perang, entah baru melawan prajuritnya, belum ketemu sama rajanya udah mati duluan. Dan di bottom of the deck ada Knight of Pentacles. So orang ini masih di masa yang memang untuk bener-bener ngakui, kok gue bisa ngerasain kayak gini banget sih gitu, kayak kok gini banget sih rasanya, kok sama orang ini tuh beda gitu, kayak gitu. Nah kayak ada keselnya sendiri,
So that's why kenapa aku bilang transformasi besar. Mungkin dia nggak pernah yang namanya kembali dengan mantannya, atau dia nggak pernah berpikir sedikit pun untuk memulai sesuatu yang udah selesai, dan akhirnya bersama kamu adalah sebuah pengecualian. Dan itu kan wow banget jika memang itu alasannya gitu ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. You already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. Wow. Starseed, what lights you up? Then the mirror, who or what it's triggering you. Dan di bottom of the deck ada Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. So aku bisa bilang, kenapa orang ini datang ke hidup kamu memang sebuah alasan, dan kenapa dia datang lagi karena memang ada suatu rencana Tuhan ya antara kamu dan dia, entah untuk kembali bersama atau memang harus menjalani sebuah karma lain yang mungkin aja berakhir nggak bersama. Oke. Tapi yang pastinya aku ngelihat di sini orang ini bakal ngelakuin sesuatu yang memang nggak pernah dia lakukan ya. So di masa ini dia bakal mencoba hal yang di luar biasanya. Jadi orang ini memang masa ini atau bakal overthinking karena memang dia harus gimana untuk bicara sama kamu tuh, gimana caranya. Dia nggak tahu. Dan dia seperti kehilangan diri dia sendiri untuk bicara sama kamu. How caranya itu gimana, dia nggak tahu. Orang yang benar-benar aku ngerasain energinya bingung di sini. Dan dia benar-benar bertanya kenapa saat bersama kamu, atau apa yang terjadi antara kamu dan dia, kenapa itu berbeda, kenapa berbeda, itu yang dia pertanyakan sampai sekarang. Kenapa? Karena dia belum benar-benar mengakui apa yang dia pikirkan dan dirasakan sama kamu. So dia keep questioning and questioning and questioning. Okay, so yeah, I think that's all. Jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Okay, so I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.